terbaik buat anak-anak umat Tuhan. Satu hati kami Tuhan, selalu berserah bersandar kepadamu Tuhan, sehingga nama bisa anak masih berkemas Tuhan, cepatlah karena nama Tuhan dapat bergabung Tuhan untuk bersama-sama memuji nama melayani Tuhan dan menerima berkat cita kasih dan karya berjalan hati. Dalam nama Tuhan sudah ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Titus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Eko. Pak Lukas. Salam orang-orang di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semuanya. Ya, mari kita masuk kepada Tuhan. Kita mau menghampiri tanah yang kudus. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Tak ketat menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Tak ketat menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Katakan Yesus pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekeliling. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Dan memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak ketat menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan
yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagi, bersorak bagi kebesaran-Mu. Angkatlah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagi, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran. Oh, Kaulah pembelaku, Kau Allah yang mau menyembahmu. Glory, 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 haleluya. Bersyukur Tuhan, sebab Kau sungguh sangat baik. Beri syukur kami hanya bagi-Mu. Sembah selamanya. Bersyukur Tuhan, tinggikan nama Kau yang sanggup membela kami, Kau yang berperang atas hidup kami. Glory, glory, terpujilah nama-Mu yang sembah selamanya. Terpujilah nama-Mu yang kudus, Kau Allah yang perkasa di bukit, seperti di surga. Glory, 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 haleluya. Sembah selamanya. Sekarang dekatlah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekeliling. Dan mulutku memuji, bernyanyi bagi, bersorak bagi kebesaran. Angkatlah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Dan memuji, bermasmur bagi-Mu, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran. Sungguh benar Tuhan, Kaulah pembela kami, Kaulah yang memimpin dalam setiap langkah kami. Ada Tuhan kami percaya perlindungan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami. Dan biarlah mulut kami selalu keluar pujian dan ucapan syukur kepada Engkau. Sebab Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu membela setiap langkah kami ya Bapa.
Dan kami pada pagi ini boleh memuji menyembah nama-Mu. Dan kalau setelah itu kami juga ada bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan pada kami semua, sehingga kami boleh menikmati sesuatu yang indah bersama ya Bapa. Kau urapi Tuhan, hamba-Mu Bapak Indrawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh menemukan dan menguatkan kami pada pagi ini sebelum kami menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya firman-Mu sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Gus. Berikan kepada Pak Indrawan. Silakan Pak Indrawan membawakan benar firman Tuhan. Terima kasih Pak Lukas. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan ya. Kita akan belajar di dalam 2 Raja-Raja 25 Bapak Ibu. Ini adalah kitab atau pasal yang terakhir ya dari 2 Raja-Raja, di mana ini menjadi satu akhir yang kurang kurang mengenakkan ya. Sebagai judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekerasan dan kemurahan Tuhan. 2 Raja-Raja 25 ini menceritakan tentang kejatuhan dari Yehuda atau Yerusalem, di mana akhirnya Yehuda atau Yerusalem itu dikalahkan oleh kerajaan Babel, di mana rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Kerajaan Yehuda itu sudah dikepung selama 3 tahun ya oleh kerajaan Babel, dan ini adalah satu masa di mana rakyat Yehuda sangat menderita dan ada kelaparan di seluruh penduduk kota setelah pengepungan itu ya. Dan kita lihat di ayat yang pertama sampai yang ketujuh itu Raja Nebukadnezar itu mengepung ya. Kemudian ayat 8 sampai 10 Yerusalem akhirnya jatuh pada tahun 587 ya sebelum Masehi. Dan ayat yang ke-11 sampai 12 itu Raja Sedekia itu akhirnya ditangkap dan matanya diputihkan. Seluruh anaknya itu dibunuh ya di depan matanya sebelum matanya diputihkan. Dan dia dibawa di Babel dan dipenjarakan sampai pada hari kematiannya. Dan kemudian Babel juga menghancurkan seluruh tembok dan bangunan kota Yerusalem, dan banyak harta benda dari bait suci itu dijarah. Dan kemudian juga di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 itu banyak penduduk Yerusalem yang dibawa, dibunuh dan dibawa ke pembuangan. Dan hanya orang-orang yang miskin saja yang diizinkan untuk tinggal di tanah mereka. Nah, kejatuhan dari Yerusalem ini adalah satu peristiwa yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan ya, di mana Tuhan itu hendak memberikan satu contoh ya buat kita semua. Bagaimana Tuhan itu juga, meskipun Tuhan itu penuh dengan kemurahannya, tapi juga Tuhan itu ada batasnya ya.
ada satu batas di mana kalau itu dilanggar ya, maka Tuhan akan menyerahkan orang-orang yang terus ya hidup di dalam dosa itu eh, ke tangan manusia ya, yang dimana itu menjadi satu jalan yang terakhir ya. Kita akan membaca eh, bagian dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu memperingatkan ya bahwa Tuhan itu punya satu batas-batasan ya. Kita akan membaca di dalam Roma 11 ayat yang ke-22. Roma 11 ayat yang ke-22. Bisa minta tolong dibukakan Pak Budi ya. Oh Pak Eko ya. Roma 11 ayat yang ke-22. Sebab itu saya bacakan ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Sebelumnya kita akan membaca di ayat yang ke-20 ya dan 21. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kemudian ayat yang ke-24 ya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, eh, kalau kita lihat ya dalam peristiwa bagaimana kerajaan Yehuda itu akhirnya diserahkan ke tangan kerajaan Babel, sehingga akhirnya eh, kerajaan Yehuda itu akhirnya binasa ya, dibinasakan. Dan ini padahal Tuhan itu sudah berjanji kepada Daud ya, bahwa keturunannya itu tidak akan putus untuk memerintah sebagai raja, ya, raja Israel ya, dan juga Yehuda. Tapi kenapa kok Tuhan itu seolah-olah itu membatalkan janjinya ya? Dia akhirnya membiarkan atau mem- membiarkan bangsa Yehuda itu dijajah atau ditawan oleh Babel ya. Pada saat itu sudah kerajaannya sudah hancur ya, tidak ada lagi raja yang ada di Yehuda, dan Israel sebelumnya sudah diserahkan ke tangannya Asyur ya, kerajaan Asyur. Kita sudah membahas itu di ayat-ayat yang sebelumnya ya, di pasal sebelumnya. Kemudian sekarang gilirannya Yehuda. Kenapa kok Tuhan itu menyerahkan ya? Akhirnya Babel itu menghancurkan sama sekali ya kerajaan Yehuda. Sebab Yehuda pun juga itu berbuat dosa ya.
sama seperti raja-raja Israel. Dan itu juga terjadi di zamannya Raja Sedekia ini ya. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita semua ya. Bagaimana Tuhan itu sudah memberikan kesempatan ya, banyak sekali kesempatan ya untuk bangsa Israel, untuk bangsa Yehuda bertobat. Tetapi mereka menyalahgunakan ya kemurahan Tuhan. Padahal kemurahan Tuhan itu sebetulnya tujuannya adalah untuk membawa orang itu kepada pertobatan. Bukan supaya Tuhan itu eh, bukan supaya bangsa bangsa-bangsa Israel itu atau bangsa Yehuda terus-menerus hidup di dalam dosa, tidak ya. Tapi supaya mereka akhirnya mau bertobat ya. Dan hal ini tidak dimanfaatkan atau tidak, mereka tidak mau bertobat dan akhirnya ada yang namanya kekerasan Tuhan. Ya, kekerasan Tuhan ini berlaku pada orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Ini adalah jalan terakhir ya, eh, yang ditempuh oleh Tuhan supaya menjadi satu pelajaran atau menjadi satu hal yang dimana orang itu kalau dididik oleh Tuhan itu ndak mau berubah ya, dia akan diserahkan ke tangan si jahat ya atau iblis. Supaya apa? Supaya paling tidak eh, tubuhnya itu binasa tapi rohnya itu selamat ya. Ini sama seperti zaman pada zaman-zaman akhir ya. Kalau Bapak Ibu belajar tentang akhir zaman di mana Tuhan itu memberikan kesempatan yang terakhir ya bagi orang-orang yang masih hidup jatuh bangun di dalam dosa, yaitu masuk di dalam zaman antikris ya. Di sini Tuhan menyerahkan orang-orang yang hidupnya itu jatuh bangun di dalam dosa itu ke tangannya si antikris ya. Babel ini bisa dianalogikan atau disamakan dengan eh, zaman antikris. Dan orang-orang yang tidak mau bertobat atau mereka masih hidup di dalam dosa ya, mereka ketinggalan, mereka tidak ikut pengangkatan ya, dan akhirnya mereka diserahkan ke tangannya iblis melalui tangannya antikris ya. Dan ini akan memaksa ya, semua orang yang ketinggalan itu untuk hanya ada dua pilihan ya. Mereka kalau misalnya mereka ikut Tuhan, ya mereka akan dibinasakan atau disiksa oleh antikris ya. Tapi kalau mereka mau ikut atau menyembah antikris itu, mereka dibiarkan hidup, tapi tetap dihukum oleh Tuhan dengan berbagai macam hukuman-hukuman Tuhan dan akhirnya mereka berakhir di dalam kebinasaan yang abadi di dalam neraka ya. Kalau mereka tetap hidup di dalam eh, dosa dan tidak mau ikut Tuhan ya. Ini adalah satu jalan terakhir ya. Dan eh, ini menjadi satu pelajaran buat kita semua. Mari kita lihat ya bahwa Tuhan itu ada batasnya ya. Kemurahan Tuhan atau kasih atau pengampunan Tuhan itu kemurahannya itu ada batasnya ya. Jangan sampai kita menganggap kemurahan Tuhan itu sepertinya kok wah Tuhan itu tidak ada batasnya ya, kasihnya itu tidak ada batasnya. Tapi ternyata
eh, itu ada batasnya ya. Kalau kasih Tuhan, memang Tuhan itu berkata ya selama kita hidup ya, kalau kita berbuat dosa, Tuhan itu akan mengampuni ya. Kalau kita minta ampun pada Tuhan itu menjadi satu hal yang dimana seringkali disalahgunakan oleh banyak orang. Tuhan itu sangat maha pengasih ya. Dia itu maha pengampun, tapi dia tidak maha istilahnya itu maha memiliki kemurahan yang tidak ada batasnya, bukan ya. Ternyata Tuhan itu ada batasnya. Kesabarannya atau kemurahannya itu ada batasnya. Dan dia tidak mau orang-orang yang berbuat dosa itu terus-menerus hidup di dalam dosa ya. Dia harus segera bertobat, dan kalau dia tidak mau diajar oleh Tuhan, dia akan diserahkan ke tangannya si jahat, yaitu iblis ya, supaya dibinasakan tubuhnya, tetapi rohnya bisa selamat. Kita akan membaca uh, di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke sorry 1 Korintus 6 ayat 13. 1 Korintus 6 ayat yang ke-13. Ya, saya akan membacakannya. 1 Korintus 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi dua-duanya akan dibinasakan. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, ini ini menjadi satu hal ya, bagaimana Tuhan itu mengingatkan kita ya, supaya kita hidup di dalam kekudusan ya. Tuhan itu rindu ya, supaya setiap kita eh, menghargai ya kemurahan itu, bukan menganggap rendah atau meremehkan ya. Ada satu ayat di mana eh, kita akan membaca dalam Roma 2 ayat yang keempat ya. Roma 2 ayat yang keempat tentang kemurahan dan kesabaran Tuhan. Saya akan membacakannya ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun bertobat. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang yang Yahudi dan juga orang Yunani.
Ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan orang Yahudi. Ya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah ya, dalam bertindak. Tuhan itu juga tidak pilih kasih. Apakah itu orang Yahudi atau orang Yunani? Orang Yahudi itu menceritakan bangsa Yahudi. Kalau Yunani itu menceritakan orang yang di luar bangsa Yahudi, bangsa kafir. Ya, kita ini adalah bangsa bukan Yahudi ya, bukan keturunannya raja-raja Daud ya dan apa istilahnya orang-orang Yahudi ya. Tapi kita ini adalah orang-orang yang bukan Yahudi ya. Sebetulnya gereja itu adalah orang-orang yang eh, di luar Yahudi ya, di mana Tuhan itu sebetulnya rindu melawat bangsa Yahudi, bangsa Israel ya. Tapi mereka tidak mau ya, mereka menolak Mesias, mereka tidak mau eh, mengakui bahwa Mesias itu sudah datang sebetulnya. Jadi akhirnya Tuhan itu melawat ya, Tuhan itu memberikan satu kesempatan yang baik, yang lain ya, kepada bangsa di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel, yaitu gereja Tuhan, di mana kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ya, meskipun ini adalah satu hal yang kelihatannya eh, luar biasa ya. Kita yang bukan keturunan bangsa Yahudi, tapi kita diberi kesempatan untuk mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Ya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tapi jangan kita mempermainkan ya kemurahan Tuhan dengan hidup di dalam terus-menerus di dalam dosa. Ya. Tapi kita mau melihat ya bahwa Tuhan itu rindu ya supaya kita mengalami yang namanya pertobatan yang sejati. Ya. Dan pertobatan yang sejati ini dimulai dari diri kita sendiri ya. Bagaimana kita meresponi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Meskipun kita tidak pernah melihat atau tidak pernah dengan mata kepala sendiri kita melihat Tuhan Yesus ya di dunia ini. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan yang sudah ditulis ya di dalam Alkitab itu benar adanya. Bahwa ada Sang Juru Selamat yang turun ya, yang sudah menebus dosa kita semua ya. Dan itu adalah kasih yang sesungguhnya. Bagaimana kasih itu yang rela untuk mengorbankan nyawanya. Ya, darah dari Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan buat kita semua. Dan kita menerima itu ya sebagai korban tebusan untuk kesalahan dan dosa-dosa kita ya. Dan kita janganlah kita menganggap remeh atau mengecilkan ya tentang pengorbanan Tuhan. Tapi kita lihat contoh dari 2 Raja-Raja 25 ini ya. Kita mau belajar untuk menghargai ya pengorbanan Tuhan dengan cara tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Ya, eh, mungkin itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat ya buat kita. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Terima kasih Pak Iwan. Untuk sharing disampaikan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa perbuatan dosa, kesempatan yang Tuhan berikan dalam firman pada pagi hari ini di sini disebutkan
diingatkan bahwa Yerusalem jatuh dalam dosa, diingatkan, tapi kesempatan demi kesempatan diberikan, tidak dilakukan, tidak dijalankan, sehingga diserahkan kepada tangan-tangan musuhnya. Meskipun Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya, dia harus menghukum umatnya. Untuk apa tujuan? Dengan agar umatnya itu menyadari dan kembali kepadanya. Karena Tuhan memiliki keterbatasan pada kasihnya pada umatnya, agar umatnya bisa terus kembali mengingat akan kasihnya, walaupun hukuman demi hukuman dinyatakan semuanya dengan maksud tujuan yang baik. Kita sadar dan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita disadar kembali, kita disegarkan kembali bahwa Tuhan memberi janji pada kita kemuliaan demi kemuliaan akan diberikan kalau kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, kita melakukan taatan, kita kembali kepada jalannya dari segala dosa kesalahan kita, untuk kita berbalik melakukan pertobatan, sehingga apa yang Tuhan janjikan, karya-karya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, pemulihan demi pemulihan itu akan kita alami. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang difirmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu, pagi hari kita bisa sadarkan untuk kembali ke jalan firman Tuhan, lakukan pertobatan. Terima kasih Pak Hidrawan untuk firman Tuhan disampaikan pagi hari ini. Untuk doa bangsa, saya minta tolong Pak Erik, silakan Pak Erik. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, makasih. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Yang Engkau pakai Pak Indrawan lebih lagi dalam kehidupannya, dan Engkau berkati seluruh keluarganya Tuhan. Kami percaya apa yang dibutuhkan oleh Pak Indrawan dan keluarganya Tuhan akan senantiasa tercukupi Tuhan. Akan lebih lagi berlimpah-limpah Tuhan. Dan yang sudah disampaikan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, dia akan terus ditanam dan tumbuh dalam setiap hati kami semua. Sekarang kami hati Tuhan, biarlah kami terus semakin hari semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau sehati sepakat untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai setiap pemimpin negara kami ini Tuhan. Biarlah mereka dapat senantiasa mengatur negara kami dengan hati yang takwa akan Engkau, dan tidak memikirkan diri sendiri, tapi bisa memikirkan seluruh rakyat majukan negara ini Tuhan. Dan biarlah dari pemimpin, dari presiden, baik dari wakil presiden, juga seluruh para menterinya, mereka dapat memikirkan biarlah negara kami ini bisa semakin maju dan juga bersaing dengan negara-negara yang lain Tuhan. Kami percaya dalam hal ekonomi, dalam hal infrastruktur, dan semuanya Tuhan, semuanya dapat diperbaiki dan semakin maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Kau jauhkan negara kami ini dari segala macam mara bahaya dan bencana alam yang ada Tuhan. Kasih-Mu, sukacita-Mu itu senantiasa ya Tuhan, melihat bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, juga ya Tuhan, Injil-Mu itu akan semakin diberitakan di negara kami ini Tuhan, sehingga ya Tuhan, penduduk dari Indonesia ini juga Tuhan semakin hari ya Tuhan makin bisa tahu siapa Tuhan Allah yang hidup dan mengerti Injil-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semua juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan Tuhan, bangsa dan negara kami hanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Bahkan Pak Eko bagi Yuk tugas kita masuk Pak. dalam sesi doa ya. 15 menit. Tuhan berkati.
Sensus. Lagi calon Pak Eko, Pak Eri, Pak Indrawan, Pak Titus, Bu Ana, Ya. Vivi, Pak Eko, Pak Bu Yani, Pindah, Bu Susan, Ya, Pindah apa sih? Pak sensus. Denny, Sensus. Denny, Pak Lukas. Putus-putus Pak suaranya Pak. Fokus sinyalis jelek. Pak Indrawan Pak Muda Ladin. Udah lagi. Pak Nah, Indra memang masih memang muda awet Pak Titus. muda, Pak Titus. Ya ini. Sungi. Glowing. 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 Ya, itu kan. Muda tuanya yang dirawat itu gantung dari Vivi, Pak. Catanya akeh yo tambah tua. Bisa aja Pak Eko nih. Masuk Pak Eko. Gitu. Masuk. Mari Bapak Ibu kita buka kameranya. Kita terlebih dahulu sebelum kita akhiri fellowship satu teduh pagi hari ini. Sudah semua open kamera. Pak Eko belum. Pak Eko satu, Pak Eko dua ya. Bu Yani. Beda. Bu Yani. Ya, saya izin, Pak. Oh izin ya. Ya. Bapak Ibu, kita terlebih dahulu sebelum kita akhiri fellowship satu teduh pagi hari ini. Keluarga saat teduh. Be strong the Lord. keep on praying. Nah, terima kasih, penuh semangat. Tuhan memberkati. Untuk doa penutupnya, saya minta tolong Ibu Ana. Ya, doakan anak pasien yang akan berangkat ke Pinang. Juga anaknya Bu Mia Anja yang akan. Ya. Terus siapa lagi yang minta tolong, silakan. Belum Bu Ana mendoakan. Dada itu Bu Ana. Satukan. Pak Eri. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat persekutuan indah yang setiap hari bisa kami lakukan Tuhan, untuk kami saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung di dalam doa Tuhan. Terus Bapak pupuk Tuhan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi kami sepakat berdoa untuk Bu Venda sekeluarga Tuhan yang berencana nanti tanggal 12 Juni akan berteng. Hanya Engkau campur tangan Tuhan, tutup bungkus keluarga ini Tuhan. Engkau sendiri Allah yang sanggup memberikan kesehatan yang terbaik Bapak, baik untuk Pak Ronald, Bu Venda, Jenis, maupun untuk lebih-lebih Tuhan. Tutup bungkus Tuhan mulai saat ini. Engkau pulihkan kesehatannya yang kurang sehat, Engkau berikan pemulihan yang sempurna, sehingga nanti Bapak ini bisa berangkat kontrol ke Pinang. Bapak kekurangan suatu apapun, Engkau sendiri yang dari kendaraan yang ditumpanginya, kesehatan, bahkan Tuhan keuangan Tuhan, Engkau Allah yang cukupkan. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan Tuhan, keluarga Jesusan Tuhan, Engkau berikan yang terbaik, kesehatan yang terbaik untuk Jesusan dan Pak Teguh Tuhan, yang campur tangan Tuhan. Engkau tahu kerinduan Pak Teguh Tuhan, Engkau sendiri Allah yang akan membuka jalan-Mu Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan, Abel ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang akan sanggup memulihkan kesehatan Abel. Engkau akan berikan sehat Tuhan, sehingga Abel Tuhan, kami musisat demi musisat dari-Mu.
Bahkan Tuhan Anja yang akan maju ke tinggi lagi dalam pemilihan putri Tuhan. Amin. Yang terbaik juga Bapak. Prestasi demi prestasi yang diraih Anja, kemuliaan-Mu Bapak yang akan dinyatakan. Bahkan kami untuk Pak Imam Tuhan, agar hati seorang Bapak itu ada Bapak. Berikan kasih mula-mula untuk keluarga Tuhan, agar keluarga ini bisa kembali bersatu Tuhan. Kau berkati juga punya pekerjaannya Tuhan, apapun yang menjadi kehidupannya Engkau Allah sendiri yang campur tangan. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Tuhan pergumulan yang lainnya untuk keluarga saat teduh ini yang tidak bisa kami bawa ke dalam doa. Engkau Allah yang yang terbaik untuk setiap kami. Kau akan berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Engkau akan kirimkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa untuk lewat pekerjaan yang kami kerjakan, Bapa. Bahkan Engkau akan beri kesehatan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa hari ini, Tuhan. Kamu berkati setiap yang Kau juga akan memberkati kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you. Kami semua. Untuk Ya, Tuhan, thank you Pak Eko, semuanya. Pak Eri, Tuhan memberkati. Lawan, Pak Eri, semua Tuhan berkati pindah, Tuhan berkati besok. Tuhan berkati. Amin.